Hello guys, welcome to YouTube channel Rizkullah. Kita main game. Tahu lah. Aku akan main game ini. Oke, aku akan ada resipi pizza baru. Bawang 100. Nasi kandar. Komputer. Setelah aku bosan main game, aku kata cerita. Ya aku kata gitu.这都是就说。当你刷到这个视频的时候，千万不要离开，因为你将在18秒的时候接下来7 creepypasta terseram yang bikin kalian gak bisa tidur. Yang pertama, Inside Me. Ada seseorang bernama Andy yang berusia 20 tahun. Dia pernah kehilangan ingatannya pada saat masih kecil ketika berusia 14 tahun karena kecelakaan motor. Di usianya yang ke-20 ini, dia dihadiahi komputer jadul ayahnya sebagai hadiah karena berhasil masuk universitas ternama. Saat dia memakai komputer itu, dia mendownload Minecraft karena kata teman-temannya game Minecraft itu seru. Saat dia pertama masuk Minecraft, anehnya dia menemukan sebuah world yang sudah dibuat 6 tahun yang lalu, 24 Oktober 2016. Karena ia penasaran, jadi ia membuka world itu dan memainkannya. Awalnya dia main berhari-hari sambil mempelajari tentang game Minecraft. Semuanya tampak normal. Singkat cerita, dia telah berhasil membuat rumah barunya dan membuat kandang sapi untuk sapi-sapinya. Saat berada di sebuah goa dan sedang mining, dia menemukan sebuah sign bertuliskan Thomas. Lalu saat Andy memasukinya, dia menemukan tempat yang sudah di-mining oleh seseorang. Setelah dia selesai mining dan menemukan beberapa iron, dia pergi menuju rumahnya. Saat dia hampir sampai ke rumahnya, dia kaget karena sapi-sapinya sudah bergelantungan di atas terikat oleh lid, lalu kemudian sapinya mati terjatuh ke dalam lava. Andy melihat ke belakang rumahnya dan di situ ada seseorang berskin hitam sedang berdiri diam di rumahnya. Tapi saat Andy mengejarnya, orang itu sudah menghilang. Dia ingin menyelidiki siapa sebenarnya orang yang ada di world-nya. Dia mencari-cari sampai dia menemukan sebuah gudang berisi banyak senjata yang dipajang di dinding. Di situ ia juga menemukan chest berisi buku harian bernama Thomas.
Kisah Thomas dimulai dari tanggal 4 September 2016, hampir 7 tahun yang lalu. Kisah dilanjutkan dari sudut pandang Thomas. Thomas ternyata adalah seseorang yang suka membunuh hewan-hewan dengan cara yang sadis. Dia juga menuliskan jumlah hewan dan mob lain yang telah dia bunuh. Juga ada catatan yang menjelaskan dia ingin menghilangkan penyakit halusinasi yang diderita olehnya. Dan catatan terakhirnya adalah dia bahagia karena diperbolehkan membawa motor. Setelah Andi selesai membaca buku catatan itu dan ingin keluar dari gudang, dia melihat seseorang berskin hitam itu lagi yang sedang berdiri di pinggir pohon lalu pergi menghilang begitu saja. Kemungkinan orang itu adalah Thomas dan gudang itu adalah miliknya. Saat Andi pulang ke rumah, dia melihat sapi-sapinya yang seharusnya sudah mati, kini sapi-sapinya ada di kandang. Begitupun dengan lava yang tadinya ada di sekitar rumahnya, kini ikut menghilang. Andi pun menghiraukannya dan pergi tidur. Tapi saat Andi bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia keluar dan langsung membunuh semua sapi-sapinya. Saat Andi memperlihatkan skinnya, ternyata sekarang dia adalah Thomas. Kemudian dia mengambil senjata yang ada di gudang, menggunakannya untuk membunuh semua mob yang ada. Andi melakukan hal yang sama persis seperti yang dituliskan di buku harian Thomas. Dia bertingkah layaknya orang psikopat. Alur cerita creepypasta ini.